Anda kembali menyaksikan Squawk Box dan kami akan lanjutkan kembali dialog bersama Direktur Bisnis Consumer BRI Ibu Handayani untuk mengupas tuntas urgensi proteksi keuangan serta manfaatnya. Baik Bu Handayani, kita lanjutkan kembali Bu dialognya. Kalau tadi kita membahas mengenai betapa pentingnya proteksi kekayaan mengingat kebutuhan yang mungkin uncertain. Kalau dari menurut kacamata Ibu sendiri, kapan sebetulnya seseorang memerlukan proteksi keuangan dan bagaimana cara untuk memproteksi kekayaan agar bisa terhindar dari resiko-resiko yang muncul di kemudian hari? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya, Mbak. Jadi seringkali kalau kita ditanya kapan ya kita harus merencanakan keuangan, sering kemudian jawabannya nanti kalau sudah kaya, gitu kan ya. Nah, ini yang sering salah nih, Mbak. Jadi sebenarnya perencanaan keuangan itu harus dimulai sedini mungkin sejak kita memiliki penghasilan, gitu kan ya. Kemudian sejak kapan? Ya sejak kita memang bisa memastikan bahwa kita harus secara disiplin menyisihkannya gitu untuk tadi ya memproteksi diri kita, keluarga kita gitu ya terhadap tadi kekayaan yang sudah kita kumpulkan. Nah, ini yang harus terus diedukasi gitu kepada masyarakat bahwa merencanakan keuangan itu bukan sesuatu yang bisa ditunda-tunda, tetapi harus dilakukan sesegera mungkin. Nah, salah satu yang penting dalam merencanakan keuangan adalah melakukan proteksi tadi. Nah, ketika kita bicara proteksi, salah satu produk begitu yang perlu untuk dimiliki adalah insurance product gitu. Karena apa? Ketika kita sudah mengasuransikan diri kita, kemudian membuat perencanaan untuk mengasuransikan kepada kejadian-kejadian yang uncertain itu, maka kita kemudian lebih memiliki ketenangan begitu ya dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari sehingga tidak stressful. Kemudian semakin dini maka tadi biaya yang kita bayarkan untuk melakukan pembelian premi itu juga semakin murah sehingga ini menjadi memudahkan kita dalam mengelola keuangan kita untuk membuat perencanaan keuangan. Jadi ini yang selalu ditanyakan kapan gitu ya. Jadi mulai sekarang gitu. Baik Bu Handayani. Lalu Bu, terkait dengan penghasilan ya, tentunya kan setiap individu memiliki penghasilan yang berbeda-beda. Nah, sebetulnya proteksi apa saja yang seharusnya dimiliki oleh seseorang apalagi jika misalnya ia adalah seorang pencari nafkah utama di keluarganya? Nah, betul tadi Mbak Sina di depan kan cerita tentang banyaknya perusahaan yang mem-PHK gitu ya karyawannya, kemudian juga banyak yang kemudian mengalami stressful, bisa jadi kemudian jadi sakit gitu ya, atau kemudian memang tadi ada resiko terjadinya kecelakaan atau tadi tertimpa musibah. Nah, ini semua hal-hal ini sebenarnya kalau kita bisa memproteksinya melalui produk-produk berbasis protection and investment itu bisa terselesaikan dengan baik. Nah, saya coba satu persatu ya Mbak, kita bicara tentang bagaimana kita bisa memproteksi terhadap uncertain tadi. Ketika kita bicara tentang kita nggak tahu ya kapan kita tertimpa sebuah musibah, contohnya, misalnya tentang kecelakaan. Tentu ketika kita melakukan proteksi pembelian premi insurance berbasis protections untuk accident, maka tentu itu bisa terproteksi ketika terjadi sesuatu, kemudian kita harus mendapatkan perawatan atau mendapatkan treatment, maka insurance akan mengcovernya. Dari premi yang kecil kita bisa membayarkan untuk resiko yang besar. Kemudian kita bicara tentang kesehatan. Kita nggak tahu ketika kita di ruangan yang terbuka, possible untuk terinfected itu besar sekali. Sehingga misalnya ada potensi untuk adanya critical illness misalnya. Sehingga kita harus dirawat karena penyakit-penyakit kritis. Nah, tentu kalau kita sudah merencanakan dengan baik, maka ketika kita dideteksi atau didiagnosa oleh sebuah penyakit kritis dan biasanya itu memerlukan perawatan yang mahal, kita sudah memilikinya. Nah, kita bicara masa depan misalnya, kita bicara tentang
bagaimana kita menyisihkan untuk merencanakan ketika kita nanti tidak produktif lagi, maka kita mendapatkan penghasilan melalui return yang kita tanamkan sebagai investment. Nah, kita punya produk misalnya insurance yang sifatnya endowment. Demikian juga kita mengatur pendidikan anak. Dan yang tak kalah penting, kita juga ketika kita memiliki rumah, memiliki kendaraan, memiliki perangkat-perangkat yang mahal, tentu jatuh, rusak, terbakar, itu resiko-resiko yang mungkin terjadi. Jadi kita bisa memproteksinya dengan asuransi kerugian. Jadi hal-hal yang seperti itu yang tadinya dari amount yang kecil yang mungkin hanya 50.000, 100.000 bisa memproteksi kemungkinan-kemungkinan kejadian-kejadian yang berakibat berbiaya tinggi. Jadi contoh-contohnya seperti itu, Mbak Sinta. Baik Bu Handayani, lalu hal apa saja Bu yang bisa menjadi pertimbangan ya bagi seseorang untuk memilih asuransi yang tepat bagi dirinya? Jadi biasanya saya selalu berbicara mengenai bagaimana kita membuat matriks pengelolaan keuangan. Jadi 10, 20, 30 gitu ya. Kemudian 40. Jadi kita membaginya 10 itu pasti kita gunakan untuk dari penghasilan kita untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya keagamaan. Kemudian 20-nya ini kita bagi biasanya untuk yang sifatnya investment jangka panjang, termasuk di dalamnya adalah insurance. Nah, kita harus memilih gitu yang sesuai dengan yang tadi, ketersediaan dana kita, kemampuan kita, dan kebutuhan dari setiap tahapan kehidupan yang harus kita cover. Kemudian juga memilih tentunya produk insurance yang dikelola oleh perusahaan insurance yang bereputasi baik gitu ya. Kemudian juga memilih produk-produk investment dan insurance itu harus yang tidak membebani sehingga kita tidak menjadi stressful gitu ya. Sehingga kita mesti memilih sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan manfaat. Oleh sebab itu memang kita harus pelajari betul manfaat dari produk insurance dan investment ini. Baik, lalu Bu Handayani, BRI sendiri kan memiliki asuransi Aurora Plus ya. Seperti apa sebetulnya gambaran begitu ya dari produk ini dan juga perlindungan seperti apa yang ditawarkan? Nah, betul sekali. Jadi BRI memiliki perusahaan anak yang kita namakan BRI Life begitu. Yang ini adalah perusahaan anak kita menawarkan produk-produk asuransi bagi proteksi jiwa begitu. Nah, salah satu produk unggulan kita adalah Aurora Plus, di mana ini bentuknya sebuah insurance yang dwiguna gitu ya. Selain ada pertanggungan ketika memproteksi ketika meninggal dunia, tetapi juga mengcover critical illness. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, yang sering juga menjadi pertanyaan dan menjadi concern adalah ketika membayar premi insurance itu jangan-jangan hilang gitu ya uangnya. Nah di Aurora Plus ini ketika sampai pada masa coverage insurance-nya itu tidak terjadi tadi ya probability yang situasi yang tidak favorable itu, tidak ada klaim, maka premi asuransi yang sudah dibayarkan itu dikembalikan 100%. Gitu. Jadi tidak ada kerugian di dalamnya. Baik Bu Handayani, lalu dari Ibu sendiri begitu ya Bu, ini jika dibandingkan dengan produk serupa lainnya yang mungkin ada di pasar, apa sebetulnya kelebihan yang ditawarkan oleh asuransi Aurora Plus? Jadi fitur-fitur yang ditawarkan di Aurora Plus ini menjawab kebutuhan masyarakat dalam perencanaan keuangan yang kadang-kadang itu mereka bingung gitu. Kapan saya harus beli yang sifatnya untuk proteksi kesehatan, kapan yang sifatnya untuk meninggal dunia, kapan yang ini sifatnya untuk sedikit ada investmentnya. Nah, Aurora Plus ini mengkombinasi 3 hal tersebut. Jadi ada perlindungan jiwa, jadi ketika ada kematian oleh sebab apapun gitu. Jadi ada insurance yang memang hanya karena kecelakaan gitu ya, hanya karena natural death. Nah, untuk Aurora ini oleh sebab apapun maka akan di cover.
Kemudian juga cover untuk critical illness. Jadi di Aurora Plus ini ada fitur yang fungsinya adalah untuk mengcover critical illness, misalnya seperti cancer. Jadi ketika didiagnosa, pertama didiagnosa menderita critical illness, maka 50% dari preminya langsung dicairkan, bisa dicairkan. Kemudian juga nilai pertanggungannya itu bisa sampai 5 miliar, saya rasa itu amount yang cukup gitu untuk misalnya ahli waris, untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, ketika tidak terjadi tadi ya peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan kemudian klaim terhadap premi, maka premi ini akan dikembalikan 105% dari total yang sudah dibayarkan. Jadi nggak akan hilang. Gitu, jadi kira-kira. Baik Bu Handayani, artinya untuk menghadapi kondisi atau situasi dan juga kebutuhan yang uncertain memang sangat penting sekali ya Bu untuk melakukan proteksi kekayaan sedini mungkin. Terima kasih banyak Direktur Bisnis Consumer BRI Ibu Handayani sudah berbagi informasinya bersama kami di pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu Ibu. Terima kasih Mbak Sinta.